Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Irawan. Waalaikumsalam. Sekarang saya akan berperan menjadi coach dan teman saya, Pak Riki Saya akan Riki. menjadi coach. Ya, Ya, dimulai Pak. mangga Pak, silakan Pak. Nah, ya, bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Rada lemes lah Pak biasa. Sambil siang Pak. Kelihatannya kurang bersemangat Pak. Iya, agak-agak lemes. Kemudian ya biasalah Pak di sekolah tadi ya. Kayaknya mungkin melihat bawaannya tuh teman-temannya lemes juga ke sayanya jadi lemes kurang semangat. Ya, kalau tidak keberatan bisa diceritakan Pak. Apa ada masalah di sekolah apa di rumah barangkali Pak? Enggak sih kalau di rumah Pak alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Aman. Cuman kalau di sekolah tuh saya tuh melihat siswa tuh kayak kurang bersemangat gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Tapi pas udah dilihat juga ternyata kayaknya tuh bukan cuman dari siswanya yang kurang bersemangat tuh Pak, tapi dari gurunya juga sih kayaknya. Jadi kalau biasanya kan kalau udah bel pada semangat buat masuk ke kelas gitu ya. Ini masih ada yang pada diem di mejanya, kadang lemes, kayak gimana gitu. Kadang mukanya tuh kayak kebingungan lah Pak gitu. Jadinya bawaannya tuh ke yang lain juga jadi ikutan kurang bersemangat tuh kayaknya tuh Pak. Hmm. Harapan ke depan biar pembelajaran siswa lebih bersemangat Pak. Iya, saya tuh ingin gimana ya, siswa-siswa tuh bisa bersemangat tuh Pak untuk mengikuti pembelajaran. Terlebih kan kalau bulan-bulan ini kan bulannya penilaian tengah semester gitu ya. Kalau siswanya semangatnya kurang, ya bagaimana mereka nanti menyiapkan diri untuk penilaian tengah semesternya gitu. Nah, Dan kalau dari itu siswanya kan kurang, kemudian gurunya juga ikutan kurang bersemangat kan, nanti pada akhirnya imbasnya ke siswa ya Pak. iya benar Pak. Nah itu penanganan untuk guru yang kurang bersemangat bagaimana Pak? Nah itu tuh saya masih belum belum tahu cara yang tepat ataupun yang efektif mungkin ya karena belum dicoba. Tapi Hmm, kayaknya sih memang harus ada suatu macam apa ya kegiatan mungkin kayaknya ya Pak. Kegiatan yang bisa memberikan informasi ataupun pengetahuan baru kepada Bapak Ibu guru. Mungkin sih ini mah identifikasi saya mungkin guru-guru itu merasa tidak bersemangat karena mungkin metode pengajarannya gitu-gitu aja, medianya gitu-gitu aja mungkin ya. Sehingga si gurunya tuh merasa tidak ada hal yang baru, tidak hal yang menantang, jadinya bosan ngajarnya tuh gitu-gitu terus gitu Pak. Kayaknya tuh sih ya, sehingga mungkin eh, pengennya sih ada satu kegiatan yang bisa memberikan metode ataupun media pengajaran yang baru kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu gurunya tuh punya ide-ide baru, ide-ide fresh gitu Pak untuk menerapkannya di kelas. hmm. Nah kemudian kira-kira langkah apa saja tuh Pak untuk gurunya supaya anak-anak lebih bersemangat atau bagaimana caranya bisa ada pembelajaran yang lebih fresh gitu. Hmm, mungkin itu bisa dilaksanakan lewat kegiatan di komunitas belajar mungkin ya. Jadi di sekolah ada komunitas belajar mungkin bisa diadakan suatu kegiatan semacam workshop kayaknya ya Pak. Karena kan kalau IHT kan biasanya di awal tahun pelajaran ya. Kalau di pertengahan kayak gini kayaknya lebih cocoknya di tombol di komunitas belajar. Jadi mungkin bisa dari kasih kurikulum kah, ataupun dari pengawas kah, atau dari pihak luar mungkin di luar sekolah yang bisa memberikan ide tentang metode atau media pembelajaran yang baru yang lebih fresh kayaknya.
Kalau di sekolah sudah berjalan, Mbak, kombelnya? Kombelnya sudah berjalan, tapi memang fokusnya masih ke pengisian RHK kalau kemarin-kemarin ya, kemudian ke persiapan penyusunan soal. Kalau untuk kegiatan yang menyasar ke media atau metode pembelajaran, berbagi praktik baik gitu ya, itu kayaknya masih belum deh Pak kayaknya. Oh, belum. Nah, kira-kira kalau belum rencana pelaksanaannya, Pak, kapan ya mau dilaksanakannya? Iya, pengennya mah secepatnya ya. Tapi kayaknya kalau saya kan tidak bisa menentukan ya Pak. Mungkin bisa berdiskusi dulu kayaknya dengan pihak terkait, dengan wakase kurikulum, dengan kepala sekolah, sepertinya untuk menentukan kapan gitu ya jadwal ataupun waktu yang tepat untuk diadakan kegiatan tersebut gitu. Ya, berarti otomatis semua stakeholder-nya ke bawah semua, Pak ya? Iya Pak, kayaknya harus gitu deh Pak, karena kalau misalkan hanya beberapa oja yang bergerak, yang uh, menga, apa yang berpikir kalau ini tuh suatu persoalan, kayaknya tidak akan memiliki dampak yang menyeluruh gitu loh. Dampaknya kurang berandai ya, Pak ya? Iya, jadinya harus semuanya sih ikut terlibat sih, dari guru-gurunya ingin berubah, kemudian pimpinannya membuat kebijakan yang bisa mengarah ke perubahan, kayaknya Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya mendukung lah Pak demi perubahan yang lebih baik ya. Insya Allah lah Pak. Kalau misalkan di sekolahnya Pak Robi barangkali mungkin ada sedikit masukan nih Pak yang bisa mungkin kami terapkan di sekolah saya tuh Pak. Untuk persoalan seperti ini gimana Pak? Bisa Pak. Yang penting semuanya Hmm. ikut jalan gitu, jangan sendirian Pak, biar bisa ada dampaknya ke depan. Mm-mm. Hmm, Kalau ya. di sekolah Pak Robi mungkin menemukan kasus seperti saya nggak Pak? Kayak siswa kurang semangat, guru kurang semangat gitu Pak? Kalau di situ ada Pak, jadi kadang-kadang ya siswanya, kadang kalau misalkan kalau di SD itu masalah di rumah kebanyakan yang terbawa ke sekolah tuh. Hmm. Mm. Jadi belum bisa membatasi mana masalah yang harus di rumah, mana yang di sekolah itu masih dicampur Pak kalau di SD. Hmm. Hmm. Iya, Iya, jadi iya. Berarti contoh kayaknya nih, umum juga ya. Gimana Pak contohnya ya Pak? contohnya guru A lah di rumahnya ini lagi ada hajatan gitu tuh Pak. Nah otomatis Mm. pembelajaran KSPM di sekolahnya itu tidak efektif Pak. Dalam artian eh, mungkin masuk bukan setengah ya, jadi nggak full, alasannya nanti dibuat alasan saya lagi repot di rumah, saya pulang duluan izin ya, seperti itu Pak. Mm. Itu Mm. untuk gurunya ya. Diajak ikut makan di rumahnya Pak, kan wajar. Hmm. Gitu ya. Jadi kayaknya di sekolah ataupun instansi lain juga mungkin merasakan hal yang sama kayaknya ya Pak dengan yang saya alami ya Pak. Ya punya masalah yang masing-masing Pak. Hampir mirip berarti ya. Ya mudah-mudahan semua bisa teratasi Pak ya masalahnya Pak ya, biar tidak ini juga apa namanya berdampak kepada siswa. Ya kan sebagai abdi masyarakat Pak. Jadi pelayanan kita yang harus diutamakan. Iya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, Ya semoga nanti semangat bisa diterapkan. Iya siap Pak. Lebih semangat lagi. menuju masa depan yang lebih baik. Nah, Indonesia emas gitu. Ya, itu slogan Ibu Ika itu. Indonesia emas 2045. Hmm, hmm. Hmm. Ya Pak, terima kasih Pak. Terkadang Hmm. semua itu memang harus kita cari solusinya Pak. Iya, kalau dipendam aja kayaknya nggak akan nemu solusi ya Pak. Iya berbuah Pak, berbunga nanti. Nanti timbul masalah baru.
Iya, jadi emang gitu sih kayak biasanya kalau dipendam malah jadi pusing sendiri, kemudian nantinya ya tidak akan mendapatkan solusi ya Pak. Tapi kalau misalkan bisa dibicarakan seperti ini, berbagi pengalaman, kayaknya mungkin nanti ya kita bisa berdiskusi kemudian menghasilkan solusi yang tepat guna kayaknya ya Pak. Iya. Nah, Mhm. satu lagi Pak, ini Ya. apa perasaannya saat di coaching Pak? Ya, perasaannya ya setelah kita berdiskusi, kemudian tadi proses coaching berlangsung, awalnya memang saya memang kebingungan ya Pak dengan persoalan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengatasinya gitu. Ini memang hal yang kayaknya bukan hal yang baru. Mungkin beberapa lama hari terakhir saya memikirkan hal ini, tapi setelah melakukan proses coaching seperti ini, ya alhamdulillahnya bisa berbagi pengalaman, bisa bertukar pikiran dengan Pak Robi, sehingga apa yang tadi dipersoalkan kayaknya bisa ditindaklanjuti ya Pak. Mungkin nanti bisa ngobrol lagi dengan pihak sekolah yang terkait dengan pimpinan, dengan Wakaseknya, sehingga nanti bisa tercipta suatu perubahan yang lebih baik lagi lah nanti ke depannya Pak. Iya, demi bangsa dan negara ya Pak. Iya, Indonesia generasi emas Pak. Iya. Ya, ini tadi selesai ya Pak ya. Jadi saya sebagai coach, Bapak sebagai coachee. Dan kemudian bisa lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita gantian berarti ya sekarang ya Pak. Ya, Enggak. Ya, sekarang 14.30 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Riki Pramaswara. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach yang akan berdiskusi dan melakukan proses coaching bersama rekan saya, Pak Robi, sebagai coaching. Coaching. Ya. Selamat siang Pak Robi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Gimana Pak? Saya ingin ini Pak di kelas pengelolaan kelas Pak. Pengelolaan gimana Pak maksudnya Pak? Apa yang ingin Bapak diskusikan tentang pengelolaan kelas Pak? Ya, saya tuh ingin menciptakan kelas yang variatif gitu Pak. Yang variatif. Iya. Variatif dalam segi apanya tuh Pak? Apakah metodenya kan, medianya atau apanya gitu Pak? Ya, metode dan media Pak. Seakan-akan tuh anak tuh senang gitu untuk belajar. Apalagi untuk datang ke sekolah tanpa adanya latar belakang lain Pak. Kadang-kadang anak-anak itu kalau datang ke sekolah tuh punya maksud dan tujuan tertentu Pak. Semacam apa tuh Pak maksud dan tujuannya Ya, Pak? semacam kayak gini Pak, misalkan saya si anak nggak berangkat, dia nggak dapat uang saku. Jadi Hmm. dia itu pengen berangkat sekolah hanya ingin dapat uang saku. Motivasinya supaya Ya, dapat uang sakunya motivasinya. ya, itu. Oh gitu ya. Nah, memang yang sudah atau pernah Bapak lakukan tuh untuk meningkatkan hal tersebut apa tuh Pak? Bagaimana Pak? Ya, Ada mulai efek? mulai dari berbagai metode Pak.
yang digunakan dalam KPM itu tuh mencoba yang sesuai dengan minat bakat anak atau membuat kelompok-kelompok kecil supaya anak itu tidak tidak bosan, jadi Mhm. lebih aktif gitu. Nah, itu udah pernah dilakukan ya Pak, berarti ya tadi ya mencoba berbagai metode pembelajaran ya Pak. Tapi Ya, ada tantangan lain nggak Pak yang mungkin Bapak rasakan untuk mencapai kelas yang variatif yang Bapak inginkan itu? ya namanya sekolah dasar Pak ya. Sekolah Mhm. dasar itu kadang-kadang terbatas Pak. Terbatas dalam arti apa ya, media, sarana gitu tuh. Belum semuanya merata. Palingnya kita akalin Pak. Misalkan kita tidak bisa menggunakan proyektor, dia menggunakan Mhm. gambar. Karena tidak semua Hmm. sekolah dasar itu mempunyai proyektor. Yang Iya. mudah-mudahan ini sedang diusulkan itu ke pengurus barang, bendahara dan kepala sekolah supaya bisa punya. Jadi nanti kita sekarang diskusikan tentang keterbatasan media itu berarti ya Pak. Iya, Berarti tentang keterbatasan media. Tadi kan ketika tidak ada proyektor untuk menampilkan visual ya Pak. Berarti tadi Pak Robi menggunakan media gambar Pak, berarti ya Pak? iya gambar. Itu menggambar sendiri itu Pak atau bagaimana ya Pak? Oh, kalau yang kemarin-kemarin saya lakukan itu by request Pak. Jadi ini kita temanya apa dulu nih, misalkan Hmm. kebersihan, ya menggambar yang temanya kebersihan. Waktu kemarin itu menggambar truk sampah. Hmm. Mm-mm. Itu menggambarnya di papan tulis langsung itu Pak atau Iya, di bagaimana? papan tulis langsung Pak. Jadi satu Begitu. satu bor itu whiteboard Hmm. Ke whiteboard itu digambar ya Pak, berarti ya. digambar. Jadi Kalau anak pernah ngeprint sendiri gitu pernah Pak? Kalau untuk ngeprint jadi anak-anak itu jatuhnya nanti mewarnai Pak. Jadi kurang kurang supresnya tuh kurang. Hmm. Gitu. Jadi usaha pertama mungkin yang pernah dilakukan itu dengan media pembelajarannya ya Pak, tanpa ada Ya, proyektor, gambar bercerita. gambar bercerita. Selain itu ada hal lagi mungkin yang pernah Ya pernah palingnya namanya dilakukan? juga anak SD Pak ya. Kadang-kadang Hmm. tuh ya suka ribut di kelas lah. Ribut tuh Tiba-tiba Pak. rame ya. Hmm. Bicara sendiri gitu. Kalau lagi menerangkan tiba-tiba siswa ngobrol. Ngobrolnya sendiri Pak atau ada teman yang ngobrolnya? Ya pancingan dulu Pak sendiri. Kalau Oh teman-temannya iya. terpancing ya baru rame nanti. Oh ribut Nah, lah. Bisa aja anak SD tuh. iya anak SD itu ya. Nah itu tuh tentang persoalan tadi yang mengobrol berarti ya Pak. Kira-kira apakah apa ya yang bisa menyebabkan siswa suka berbicara sendiri? Apakah mungkin karena mereka tuh tidak paham materi Pak, jadi kurang paham jadinya ngobrol gitu ya? Atau mungkin karena mereka bosen gitu Pak? Atau tidak ada hal yang menarik dari pembelajarannya? Gimana Pak? Ya bisa terjadi seperti itu sih Pak. Hmm. Penyebabnya macam-macam. Ada karena Macam-macam. anak itu bosan, ada kadang memang materinya mungkin mereka pikir sulit mencernanya. Jadi timbulnya pelarian menjadikan kelas itu ramai. Iya jadi pelarian ya gitu ya karena dia. Bosan juga bisa Pak, apalagi kalau jam-jam sudah mulai mau istirahat tuh. Padahal tuh jam dinding saya taruh di belakang, tetap aja anak Nengok ya Pak. nengok ke belakang. Jam istirahatnya jam berapa sih Pak kalau di SD Pak? Kalau di kelas 3 jam 9 Pak. Jam 9 ya. Iya, berarti kurang kondusif tuh menjelang jam-jam istirahat gitu ya. Iya, jam istirahat dan jam mau pulang, udah gelisah Iya, anak-anak. iya benar ya Pak. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan semacam ice breaking gitu ya Pak, menjelang jam-jam itu tuh Pak. Jadi Ya, ice breaking supaya kembali fokus mungkin Pak anak-anaknya. mulai dari melatih fokus itu berhitung, Mhm. Jadi bilangan lompat, benar seperti itu perkalian kita. acak. Ya, bisa itu Pak mungkin kalau dari rekan kita kan ada war apa tuh yang kayak gitu. Oh iya, seperti itu. Nah, kadang juga nyanyian-nyanyian tuh Pak, Inian. SPG-nya seperti itu. Mhm.
Nah, ini mungkin supaya bisa menarik perhatian siswa, jadi siswa berisiknya tuh berisik yang memang untuk membangkitkan suasana ya Pak? Ya, membangkitkan semangat biar nggak bosan gitu tuh. Terus juga Iya, berkonsentrasi lagi. jadi bukan berisik karena dia entah itu kebosanan lah, kemudian mengganggu teman-temannya gitu. Jadi kita arahkan siswa yang mau berisik itu ke berisik yang lebih positif ya Pak. Iya, ya sebisanya kita aja Pak mengendalikan situasi tersebut Pak. Mhm. Kadang-kadang kalau misalkan anak bosan itu, apa nih yang mereka obrolkan? Baru kita tarik ke materi. Misalkan kadang-kadang anak-anak itu mengobrolkan masalah film kemarin, ceritanya gini gini gini, ya. Hmm. Nah, dari apa yang tadi sudah kita diskusikan, Pak, adakah rencana ke depannya Pak Robi? Sudah ada gambaran gitu, Pak, mau melakukan apa nanti ke depannya, Pak? Iya Pak. Bagaimana tuh, Pak? Apa kira-kira gambaran seperti apa yang akan Pak Robi lakukan, Pak? Ya kira mengimplementasikan metode-metode baru Pak, dan alat bantu itu tuh yang kira-kira bisa membuat anak-anak itu termotivasi untuk belajar, terutama untuk berangkat ke sekolah dulu Pak, tanpa adanya latar belakang yang lain. Mm-mm. Jadi semangat untuk ke sekolahnya dulu ya, Pak, berarti ya? Iya, untuk ke sekolah. Mm-mm. Nah, kira-kira kapan tuh, Pak, rencana tersebut akan dilakukan oleh Pak Robi? Kira-kira kapan kita nanti ini dulu Pak, apa namanya, konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Apakah nanti bisa anak-anak itu menggunakan metode belajar di luar kelas supaya anak nggak bosan. Nah, kira-kira kalau atasan kita menyetujui ya kita laksanakan, Pak. Mm-mm. Ya. Terus juga nanti kita sosialisasikan kepada wali murid bahwa belajar itu tidak mesti di kelas, bisa di luar kelas. Nanti dikiranya nanti, wah ini tidak masuk kelas nih, tidak belajar, nanti dikira seperti itu. Iya benar, harus ada komunikasi dulu Persepsi, Pak, benar. persepsi orang tua murid kan berbeda-beda Pak. Iya, ini belajarnya di luar kelas, kemudian oh ini mah main-main aja, nanti gitu ya Pak Ya persepsinya. apalagi anak SD tuh masih dipantau sama wali muridnya atau orang tuanya masih benar-benar dipantau. Pantaunya sampai ke dalam kelas Pak. Kalau itu biasanya di awal semester Pak, dikasih Kelas waktu 1 ya. 2 minggu. Setelah Hmm, 2 minggu kelas itu steril. Jadi pembiasaan ya biasanya untuk Ya anak-anak pembiasaan baru dulu. masuk. Setelah Kalau dua kelas 3 minggu mah udah nggak ini Pak, udah nggak ditungguin ya Pak mungkin. udah nggak ditungguin Pak, steril Pak. Steril. Ditungguinnya mungkin pas mau jam pulang ya Pak. Ya kadang-kadang nitip pesan orang tua tuh, Bapak Cik Punten nanti kalau kelas 3-nya pulang nanti diinformasikan ya. Berarti kan itu kan Hmm, aman, tidak ada iya. yang berkerumun. Iya benar ya Pak. Ya udah. Ya, semoga apa yang tadi Pak Robi persiapkan untuk mengatasi persoalan yang sedang Pak Robi hadapi itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Amin. Saya mendukung dan mendoakan semoga kegiatan yang Pak Robi canangkan itu akan berdampak baik terhadap pembelajaran di kelasnya Pak Robi. Pak. Iya. Sebagai penutup Pak, sebelum kita tutup kegiatan ini, pertanyaan terakhirnya, mungkin bisa berdiskusi Pak, apa yang Pak Robi rasakan saat tadi di coaching oleh saya gitu Pak, gimana? Oh iya Pak, ini sebenarnya saya juga ini baru pertama ini melakukan metode coaching dengan alur Tirta ya. Sebenarnya saya juga masih banyak belajar nih Pak. Sebenarnya apa yang mau ditanyakan itu masih masih terpikir. Apa mau ditanyakan? Apakah saya nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apakah nanti jawaban tersebut memuaskan atau tidak? Gitu sesuai dengan alurnya tidak? Itu yang masih saya pikirkan Pak. Yang yang seperti itu. Hmm. Jadi kalau tadi kita udah melaksanakan
diskusi tersebut, apakah sudah sedikit ada gambaran mungkin gitu Pak? Ya, karena kita sudah praktek langsung ya Pak ya. Jadi ada gambaran nanti untuk ke depan kita apa dulu yang harus dilakukan, terus kemudian alur ceritanya juga mana yang harus didahulukan. Ya mungkin nanti setelah ini mungkin kita semakin belajar lagi apa untuk alur cerita ini bisa diterapkan entah itu ke sesama rekan kerja kita ataupun mungkin ke murid kita juga mungkin bisa ya Pak. Mungkin. Ya, mudah-mudahan Pak, yang namanya ilmu itu harus kita kembangkan Pak, kita sebarkan. Ya, soalnya kalau kitanya tidak menggunakan kadang jadi lupa ya Pak malah. Iya, bisa karena ya seperti Bisa. semboyannya Pak, bergerak, menggerakkan. Iya. Biasanya karena terbiasa ya Pak, bukan karena Ya, terpaksa. itu juga udah bagus Pak. Udah bagus ya. Ya, palingnya Pak yang bisa saya sampaikan pada proses coaching kali ini. Terima kasih telah mengikuti sesi coaching yang luar biasa ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Satu.